Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat kita jumpa. Amin. Ya, semua kena kasih dan anugerah Tuhan ya. Di hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan GKS ke glory to glory. Lihat itu, lihat itu, lihat itu. Berikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau sama-sama katakan di hadapan Tuhan segala dentingan melodi. Segala dentingan melodi, rasaku akan betapa dekatnya. Segala upaya puisi, namaku tuliskan betapa indahnya. Dan aku cahayamu, hal yang merajuk dalam kehidupan dengan jariku yang mulia. Udara puji kita tahu semesta bernyanyi. Besar dan agung perbuatanmu, adil dan benar segala tawaranmu. Raja segala bangsa, yang engkau malamku yang dulu, rayakan semua bangsa namamu. Yesus kaulah Raja lagi katakan segala dentingan melodi, rasaku ungkapkan betapa dekatnya. Keajaibanmu, segala upaya puisi, namaku tuliskan betapa indahnya. Dan agungnya karya-Mu, hal yang merajuk dalam kehidupan dengan jarimu yang mulia. Puja dan puji kita tahu semesta bernyanyi. Besar dan agung perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, Bapa kawal aku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus kaulah Raja besar dan agung perbuatanmu, adil dan benar segala jalanmu. Raja segala bangsa, Bapa kawal aku yang kudus, layaklah semua bangsa menyembahmu. Yesus kaulah Raja Yesus kaulah Raja. Satu lagi katanya, Yesus kaulah Raja. Haleluya. Siapa yang paling benar? Yesus. Haleluya, haleluya. Dialah yang penuh keadilan bagi setiap kita, amin. Karena dialah Raja kita di atas segala bangsa. Mari kita saat ini menyiapkan hati kita untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan, di dalam setiap keadaan, berlimpah maupun kurang, setiap kekuatan, kelemahanku, tetap pada Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah muda, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan,
Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Mari kita dalam segala keadaan, waktu belum mampu dan Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Jadi Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Aku selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau. Bila kita katakan sekali Yesus, selamanya Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Yesus, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Kami suka Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami adukan Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau sudah biasa, terpujilah nama-Mu, kami mau menyembah
Sehingga kami boleh mengalami pemulihan Tuhan yang luar biasa. Dan ada harapan yang baru Tuhan yang boleh Kau berikan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Semua yang percaya katakan amin. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita lagi mau memuji Tuhan, kita mau katakan di hadapan Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu. Amin. Kami datang hanya terikat, hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhenti.
menderita, hanya yang baik saja yang ku terima. Walau jiwaku dileburkan, walau jiwaku tergoyahkan, sebutnya ku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, hidup saja akan hidup salibmu. Tak kasih setiamu ku bertahan, kau buatku kalimatmu. Rumah tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang sedang ku terjadi, rumah tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Katakan rumah tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang sedang ku terjadi, rumah tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Lagi-lagi kita memuji Tuhan, kita mengatakan padamu, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Katakanlah baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku bernari pujian padamu, oh sukacita, rohku jadi di sini, dan ku bernari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohku jadi di sini. Sama-sama katakan Allah. Karyamu berpesona, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku terkali pujian bagimu, oh sukacita, rohku jadi di sini, dan ku bernari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohku hadir di sini. Berikan kemuliaan yang Tuhan. Haleluya. Di setiap hati kita pasti mengalir pujian bagi Tuhan. Amin. Amin. Karena itu kita lebih lagi mau memuji dan memuliakan Tuhan.
Saat ini mari kita lebih lagi, kita mau mendengarkan firman dan kebenarannya. Mari kita mengagumi akan kebaikan Tuhan. Cinta Tuhan bagi setiap kita. Karena di dalam setiap cerita kita ada proses Tuhan yang boleh bekerja. Mari kita katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, dari cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadirku, mengangkatku tetap akan menyerah akan hidupku. Mari sekali lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadirku, mengangkatku tetap akan menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang Tuhan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita lebih lagi kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadirku, mengangkatku tak akan menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu, kau yang Tuhan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Jadaku bergerak, jadaku mengubah hatiku, jadaku menuntut tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkat, caramu mengubah hatiku, caramu menuntut, sama-sama katakan, tak terbatas di dalam hidupku. Tak terbatas kuasamu,
terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalanku, Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Bersyukur Tuhan, pada hari ini kami di akhir bulan Januari berada mendengarkan firman urapan-Mu mengalir di dalam hidup kami. Engkau mengajari kami Tuhan mengerti bagaimana peran dan posisi dalam rumah Tuhan, sehingga kami semakin akurat mengenal firman-Mu, melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap peralatan yang dipakai ruangan ini, biar Tuhan yang menjaga masalah khusus untuk setiap kami. Urapan demi urapan mengalir kepada setiap kami. Biarlah kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu kebenaran. Percaya saat ini segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Biarlah kami boleh berperan dalam posisi di rumah Tuhan, sehingga kami boleh akurat dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan amin. Halo. Bapak saudara terkasih, di dalam nama Yesus hari ini, puji Tuhan, saya boleh melayani kembali bersama. Baik saudara, bagaimana saudara mengerti peran saudara dan bagaimana saudara bisa mengerti posisi saudara dalam gereja, sehingga saudara mengalami keakuratan, target yang tepat dalam melayani Tuhan. Tentu sama-sama kita harus mengerti apa yang harus saudara lakukan, apa yang saudara harus buat, ambil tindakan yang seperti apa dalam melayani Tuhan. Untuk itu mari kita melihat firman Tuhan dari Efesus 4. Efesus 4 ayat 15 dan 16. Dua ayat saja untuk mengantar kita supaya kita memahami peran dan posisi kita di dalam gereja, sehingga semakin akurat dan tepat apa yang saudara saat ini sedang lakukan. Efesus 4 ayat 15 dan 16. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi dengan berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Yesus yang adalah kepala, daripada jalan seluruh tubuh dan lebih disusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagian, sesuai dengan kadar perjalanan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dalam membangun dirinya dalam kasih. Katakan amin. Saudara, mungkin kita harus mengerti peran apa yang kita ambil di dalam gereja. Peran ini harus kita posisikan. Kalau saudara ingin berperan di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, Anda harus memposisikan diri saudara. Apakah saudara ingin menjadi
jemaat, ingin menjadi pelayan Tuhan, atau menjadi hamba Tuhan, atau ingin menjadi donatur dalam rumah Tuhan. Saudara harus mengambil komitmen. Sehingga apa? Targetnya sampai. Akurasinya sampai. Jangan kita tidak mengerti apa yang harus saudara lakukan, apa peran saudara di dalam gereja. Nah, kami sebagai hamba Tuhan memiliki peran untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian dalam PRC dan sebagainya, tentunya menjadi pendukung gereja. Semua itu adalah firman Tuhan katakan satu tubuh. Kalau kita melihat. Satu tubuh. Kalau kita melihat dalam konteks ayat ini, Efesus 4 ini, dalam Efesus 4 ini, dalam konteks ayat ini, dalam Efesus 4 ayat 15, dikatakan apa? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Berpegang dalam kebenaran, dalam apa? Dalam tubuh Kristus. Ada kesatuan, ada unity. Ada kedewasaan dalam tubuh Kristus. Ini tujuan kita agar kita memiliki peran dan posisi dalam rumah Tuhan secara akurat. Ada kesatuan, unity, bersama. Bagaimana kita boleh membangun sebuah gereja? Bagaimana boleh kita membangun sebuah persekutuan komsel tanpa adanya kesatuan? Bersatu, unity. Berkumpul bersama, berdoa bersama. Tujuan. Maka firman Tuhan dikatakan, mari kita mengambil peran itu, mengambil posisi itu dalam rumah Tuhan, sehingga memiliki target yang tepat. Ada kesatuan, ada kedewasaan. Jangan seperti anak-anak. Harus dewasa dalam roh Tuhan. Harus dewasa. Bukan berarti kita sudah umur tua, kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Dewasa di dalam Tuhan itu perlu proses, perlu iman, tentu perlu kesabaran. Maka itu ada peran kita, ada posisi yang kita ambil. Kalau saya mau ambil posisi saya sebagai jemaat aja lah. Kalau saya berperan sebagai apa ya di gereja, sebagai pelayan Tuhan, sebagai singer WL. Sehingga kita tahu target kita sampai kepada kedewasaan tubuh Kristus. Jadi tidak boleh hanya firman Tuhan katakan bahwa kita harus diberi makanan yang keras, bukan hanya makanan yang lunak-lunak, karena kita sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Jadi firman Tuhan ini harus keras kepada kita. Supaya apa? Kita memahami, supaya ada akurasi di dalam mengenal, dan kita mendapat suatu remah-remah dari firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan berkata, kalau kita mengambil peran yang penting, kita harus memahami dulu peran itu. Memahami peran kita dalam gereja. Saya ini mau apa? Jadi apa sih di dalam gereja? Maka kita harus paham. Dalam pelayanan ini, saya ini mau apa? Itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita jadikan motivasi kita dalam pelayanan. Kalau kita ingin menjadi pelayan sinyal, ya kita harus memahaminya. Bagaimana saya harus masuk kepada menjadi seorang manajer? Bagaimana saya harus menjadi pelayan yang lain-lainnya? Saya mungkin menjadi pengkhotbah, ya harus belajar, harus sekolah, harus
latihan kalau kita menjadi WRC kan. Tanpa ada latihan kita tidak bisa dan tidak akan mungkin kita bisa melayani tanpa kita belajar. Firman Tuhan katakan apa dalam Yesus 4 ayat 15 bagian 6? Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih. Ini adalah apa? Dikatakan. Kita harus melakukan apa? Pertama adalah mulut kita harus berkata benar di dalam kasih. Bagaimana orang yang hidupnya pimplang, perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, itu nggak bisa. Tidak bisa dia memiliki kasih. Untuk memiliki kasih ini tentu kita harus hidup di dalam Kristus. Tanpa kita hidup di dalam Kristus, kita tidak punya fondasi yang kuat, tidak bisa bertumbuh dengan sehat. Tidak bisa, saudara. Anak yang sehat itu perlu nutrisi, gemuk segar, dikasih susu, dikasih ASI. Kita harus menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak Tuhan yang sehat. Menjadi sehat dan segar oleh firman Tuhan disirami terus dan bertumbuh di dalam Kristus. Itulah kita. Sehingga kita memiliki apa? Fondasi yang kuat itu. Maka kita mengalami apa? Keseimbangan antara kebenaran dan kasih. Itu yang menjadi kunci dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Maka itu saudara, saya ingin kita terus belajar mengenal peran kita, mengenal posisi kita, sehingga kita punya target yang akurat dalam Tuhan. Biasa kayak Tuhan, dia tidak kelihatan saya tadi, dan mungkin orang lain kalau tidak dia sudah kejar. Bagaimana kita berperan, bertumbuh menuju Kristus? Mari kita melihat Efesus 4 ayat 15b. Berkata apa? Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia, sang kepalanya. Bertumbuh menuju Kristus. Kalau kita membayangkan tanaman itu tidak bertumbuh ke bawah, tetapi dia akan bertunas dan makin ke atas, sehingga dia mendapat cahaya, mendapat sinar. Sehingga dia bertumbuh dengan segar, mendapat nutrisi. Ya, puji Tuhan. Ya. Dia mendapat nutrisi yang kuat, sehingga akan yang mengakar dan tumbuh sehingga pohon itu akan berbuah lebat. Bagaimana dengan kita? Apakah arah pertumbuhan saudara itu benar atau tidak benar? Bertumbuh ke bawah atau bertumbuh semakin ke atas? Saya katakan bahwa kita harus bertumbuh semakin tinggi. Iman kita harus semakin kokoh, semakin kuat. Sehingga kita boleh memiliki peran dan memiliki posisi yang akurat dalam Tuhan. Kalau kita tidak memiliki pertumbuhan yang benar, maka posisi kita, peran kita tidak akurat. Yang kedua adalah apa? Kita harus mengerti bahwa Kristus sebagai kepala dan tujuan pertumbuhan. Pemimpin gereja adalah Kristus. Kepala gereja adalah Kristus. Itu yang harus kita samakan, satu persepsi, satu pemikiran, satu komando. Kalau kita di situ sudah berlainan, kalau kita tidak menganggap Kristus sebagai kepala, sebagai tujuan pertumbuhan, maka kita akan buyar dan akan lari dari tujuan gereja. Firman Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi
Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Yesus. Sekarang dan selama-lamanya. Tidak ada yang lain. Kita bersyukur bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan adalah Kristus sebagai kepala. Kalau dia sebagai kepala, dalam Efesus 4:15 bagian C berkata bahwa yang adalah kepala ada sebagai pemimpin kita. Yesus adalah pemimpin kita, Yesus adalah panutan kita. Maka Yesus adalah sumber otoritas dan arahan. Yesus adalah otoritas dan sumber arahan. Kalau dia adalah otoritas, ada arahan, maka kepimpinan Kristus adalah gereja. Maka gereja ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Gereja adalah bagian dari bagaimana Tuhan mengelola. Tuhan memberikan kita yang namanya setiap keputusan harus menunjukkan pada kasih Tuhan. Artinya, saudara, setiap apapun yang diambil, langkah-langkah yang dilakukan gereja, organisasinya, pelayanan, doanya, liturgi gerejanya, itu harus bersumber kepada menuju kepada Kristus. Setiap keputusan, apapun yang kita ambil di dalam gereja harus merujuk kepada Kristus. Kalau tidak merujuk kepada Kristus, artinya kita sudah lari dalam kehendak Tuhan. Tidak lagi memiliki peran dan posisi di dalam gereja secara akurat. Sudah melenceng. Gereja kalau sudah lari daripada firman Tuhan, tidak lagi korbannya berdasarkan firman Tuhannya, sudah tidak akurat lagi. Perannya sudah tidak ada lagi, posisinya tak kemana-mana. Kalau pemain bola, dia lari dari posisinya, dia akan ketinggalan, dia akan kebobolan. Karena dia tidak menjaga posisinya, tidak menjaga perannya. Kalau dia sebagai penjaga gawang, dia harus menjaga posisi dan perannya sebagai penjaga gawang. Nah, kami sebagai gembala yang harus menjaga. Bapak Ibu Saudara, pelayan-pelayan Tuhan yang harus menjaga itu. Peran dan posisi kita sehingga kita di rumah Tuhan semakin akurat. Dan tujuh apa yang menjadi sebenarnya firman Tuhan ini ingin sampaikan, ingin tercapai keinginan Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan ini di bagian Efesus 16, daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun. Dan ini kita dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melayani sendiri. Tentu ada bagian-bagian yang Tuhan berikan talenta-talenta dalam pelayanan. Saya ingat sekali dengan Pak Tony ini. Pak Tony ini dia memiliki talenta. Kalau ada tamu-tamu, Pak Tony ini dia bagian itu. Dia selalu tepat waktu menjemput, mengantar, bagaimana akomodasi para hamba Tuhan yang datang. Itu peran penting juga, Pak Tony. Tidak bisa ditinggalkan juga dalam pelayanan. Maka kita ini dikatakan tubuh yang tersusun rapi. Kalau tubuh ini tidak tersusun rapi, kepalanya kemana, tangannya kemana, kakinya kemana, matanya kemana, apakah itu bisa disebut tubuh? Dan tubuh alien mungkin. Kalau berjalan dengan kepala,
berjalan dengan kaki, berjalan dengan tangan. Kita sudah menjadi Jadi pelayan Tuhan berjalan dengan manusia yang berjalan dengan kaki. Ini sudah banyak kilo. Jadi organisasi ilahi dalam gereja. Kita ini adalah organisasi ilahi di dalam gereja. Milik Tuhan. Ilahi itu milik Tuhan, milik Kristus. Kita semua adalah organisasi, bukan organisasi dunia ini. Tetapi kita organisasi diciptakan oleh Kristus. Diciptakan oleh Kristus. Maka Efesus 4 ayat 16a ini, daripadanya seluruh tubuh tersusun rapi Allah yang memesan struktur gereja. Didesain oleh Allah. Bukan oleh manusia. Ini yang harus kita pahami ketika kita masuk berperan di dalam gereja secara akurat. Dan kita mengambil posisi supaya kita paham dan mengerti. Nah, setiap bagian-bagian dalam pelayanan itu memiliki apa? Memiliki ikatan. Memiliki tempat yang ditentukan. Memiliki tempat yang ditentukan. Kita sudah diberi tempat masing-masing dalam pelayanan. Mempunyai pos masing-masing. Tidak bisa kita melayani sesuka hati kita, seenak tidak kita, tidak bisa. Maka kalau kita melayani dengan sesuka hati kita, apa yang terjadi? Kekacauan. Bukan lagi terstruktur. Karena kita ini adalah organisasi ilahi. Jadi harus rapi, teratur. Tidak ada kekerasan di dalam gereja. Itu namanya teratur dan struktur, rapi. Nah, selanjutnya diikat menjadi satu. Kita ini diikat oleh satu aturan, yaitu yang namanya firman Tuhan. Sehingga apa? Saudara memiliki peran dan kedudukan. Memiliki peran yang tertentu di rumah Tuhan, posisi yang tertentu dalam rumah Tuhan secara akurat. Kita ini diikat melalui apa? Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 16b berkata bahwa kita diikat melalui satu pelayanan, oleh satu pelayanan. Yang namanya pelayanan. Itulah yang mengikat kita oleh kasih Kristus. Oleh pelayanan inilah kita diikat. Kita mengambil bagian masing-masing. Sehingga kita akan mengalami apa? Mengalami yang namanya kekuatan iman. Kalau kita melihat dalam ayat 14 dari Efesus 4, dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikannya mereka yang menyesatkan. Kita tidak lagi terombang-ambing. Karena kita sudah menjadi satu kesatuan diikat. Kita menjadi kuat. Kalau kita membayangkan misalnya saku lidi. Kalau lidi itu cuma misalnya 10, 20. Mungkin kalau satu batang gampang ya, blok 10, 5, blok 10. Tapi kalau sudah 50, 40 batang diikat menjadi satu, maka kesulitanlah kita. Mungkin badan saya yang gemuk ini tidak bisa
Nah, itulah kita gereja. Gereja itu harus bersatu seperti itu supaya kita tidak diserang, dipatahkan oleh kekuatan-kekuatan kuasa-kuasa roh dunia ini. Itu tujuannya firman Tuhan hari ini, supaya kita punya peran dan mengambil posisi dan melakukan secara akurat. Sehingga apa? Ada persekutuan yang mengikat kita, bukan memisahkan kita. Mengikat, bukan memisahkan. Dari pelayanan itu mengikat supaya kita menjadi satu. 1 Korintus 12 ayat 12 berkata, karena sama seperti tubuh, itu satu dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian juga pula. Jadi kita ini satu bagian tubuh Kristus bersama-sama, tidak peduli saudara itu dari golongan mana, dari suku apa, tidak peduli. Kalau sudah di gereja, kita ini adalah satu. Glory to EKSI. Maka kita mengalami, kita harus memiliki apa? Efesus 4 ayat 12 bagian C berkata, oleh pelayanan setiap anggota sesuai dengan fungsinya atau kadarnya. Engkau memiliki kadar apa sekarang? Engkau sebagai emas yang murni. Amin. Bahwa kita harus menjadi emas yang murni. Emas itu kalau dibuang di apapun, bagaimanapun disepuh, dia semakin menjadi emas. Tidak pernah rusak. Maka kita harus mengambil posisi, berfungsi sebagai anggota. Tidak boleh ada yang pasif. Diam saja, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Dalam tubuh Kristus tidak boleh, dalam gereja tidak boleh demikian. Kita harus mengambil peran masing-masing. Apa yang saudara bisa? Karena apa? Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10, lain dengan seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperolehnya. Semua dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk melayani. Dipanggil Tuhan untuk melayani. Tidak seorang khusus daripada kita yang Tuhan panggil bukan untuk melayani. Kita untuk melayani semua. Maka itu kita melayani sesuai dengan kadar masing-masing. Apa sih yang menjadi kerinduan dari Bapak Saudara dalam melayani? Peran apa yang mau saudara ambil? Maka kita adalah orang-orang yang unik dalam berperan, yang punya kapasitas dalam hidup kita. Sehingga target itu, akurasi kita terjamin. Maka kita mengambil langkah-langkah yang tepat sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita mengambil langkah. Kita memahami kadar kita, memahami peran kita, memahami posisi kita di dalam rumah Tuhan sebagai ukuran dan sebagai kapasitas. Syaratnya apa untuk bisa berperan? Adalah kita tidak boleh membandingkan dengan orang lain. Membanding-bandingkan. Tidak boleh membandingkan, oh saya ini, kalau nggak ada saya, pelayanan ini tidak bisa. Saya lebih baik daripada teman-teman yang lain. Saya lebih hebat. Saya lebih diurapi. Tidak boleh. Nah, kita memiliki kadar masing-masing dalam pelayanan. Peran dan posisi
posisi itu Tuhan sudah berikan bagi kita. Maka kita tidak boleh menduga-duga melebihi apa yang patut. Firman Tuhan katakan, tidak bisa kita demikian. Dan kita melanjutkannya dalam Efesus 4 ayat 16b berkata bahwa membangun dirinya sendiri. Apa yang harus saudara bangun pada diri kita sendiri? Motivasi kita untuk menjadi pemenang, memiliki peran di dalam pelayanan, di dalam gereja. Kita harus membangun semangat kita sendiri, memotivasikan diri kita sendiri, sehingga kita memiliki tubuh yang aktif dan membangun. Saya katakan bahwa gereja yang sehat adalah gereja yang membangun dari dalam. Hanya dulu diurus rumah tangga, gereja itu sendiri, jemaat itu sendiri, jangan mengurus jemaat-jemaat orang lain. Baik, tidak perlu. Uruslah jemaat dulu sendiri, baru kita keluar pelayanan, mencari-cari jiwa. Kita bangun dulu di dalam. 1 Korintus 14 ayat berkata segala sesuatu harus berguna untuk membangun. Jadi segalanya harus dipakai untuk membangun. Dalam kasih, peran, dan posisi dalam gereja akurat itu harus memiliki apa? Motivasi. Harus memiliki apa? Atmosfer pertumbuhan. Kalau kita memiliki motivasi, memotivasi teman-teman kita, memotivasi pelayan-pelayan lain, sehingga ada pertumbuhan yang begitu luar biasa di dalam gereja. Pertumbuhan di dalam gereja ini tidak lain dari apa? Peran kita. Peran saudara-saudara. Sore hari ini saya belajar bagi teman-teman, saudara yang mau ambil keputusan untuk berperan mengambil posisi dalam gereja secara akurat. Saya mau berdoa untuk saudara. Apapun itu. Sebentar lagi, jika Bapak Ibu saudara ingin punya komitmen untuk melayani Tuhan dengan sungguh, mari saat ini ada satu pertanyaan untuk kita. Sudahkah saudara menemukan peran saudara dalam tubuh Kristus? Apa yang menjadi peran kita untuk Tuhan? Apa yang menjadi kerinduan saudara untuk Tuhan? Memang ada tantangan yang luar biasa yang harus kita hadapi. Tantangan itu adalah komitmen. Kita harus punya komitmen terhubungan dengan Kristus dan melayani dengan kasih sesuai dengan talenta atau kadar kita masing-masing. Saudara, saya percaya jika sore hari ini saudara mengambil keputusan, tidak pernah ragu-ragu untuk melayani Tuhan, memiliki peran dan posisi di dalam gereja secara akurat, saudara pasti akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara akan diubah dan saudara tidak akan sama. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami mengambil peran dan posisi di dalam gereja, di dalam rumah-Mu, sehingga kami memiliki hati yang akurat, tubuh jiwa yang akurat. Saat ini firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah setiap kami mengalami
lawatan demi lawatan Tuhan. Kami mengambil tindakan sesuai dengan akurasi Tuhan dalam melayani di gereja, di rumah Tuhan. Dalam peran dan posisi kami semakin mengalami lawatan, urapan mengalir bagi setiap kami Tuhan. Kami punya komitmen untuk melayani Engkau. Kami punya komitmen untuk mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Kami percaya Yesus saat ini. Roh Kudus yang menjamah setiap kami. Bagi saudara-saudara yang melayani Tuhan. Buka hatimu, buka pikiranmu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jika hari ini hatimu terbeban untuk melayani Tuhan dan dipakai Tuhan, mari saudara boleh maju ke depan. Saudara boleh maju ke depan. Tuhan mau pakai saudara lebih lagi. Tuhan mau saudara mengalami mujizat bagi pelayan-pelayan Tuhan. Sekali lagi bagi pelayan-pelayan Tuhan yang hatinya ingin melayani, memiliki peran, memiliki posisi di dalam gereja, secara akurat melayani Tuhan saat ini. Saya percaya hati Tuhan terlihat. Kami percaya Tuhan, Engkau melawan, penuhi, urapi oleh kuasa Roh Kudus. Berikan talenta-talenta yang baru Tuhan dalam melayani Tuhan. Lebih lagi Kau pakai di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa dan tulisan Tuhan. Dalam melayani Tuhan, di dalam nama Yesus kami berjalan Tuhan. Kau pakai, kau berikan talenta-talenta yang baru di dalam nama Yesus. Ya, kita saatnya akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Engkau yang baik dan luar biasa, kami bersyukur dan segala kebaikan dan anugerah-Mu. Di sepanjang minggu ini Tuhan kami percaya apa yang kami miliki, yang kami punya, semua itu daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami, sehingga Engkau membuat berhasil. Dan saatnya kami akan memberikan yang terbaik daripada apa yang kami punya Tuhan. Tolong sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Sehingga setiap persembahan yang boleh kami berikan ini dipakai, dipergunakan sebagaimana mestinya di GKS Glory to Glory Tuhan. Berikan hikmat Tuhan yang luar biasa Tuhan di dalam memakai keuangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Lebih lagi Tuhan berkati setiap kami, tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita katakan Yesus, oh Yesus. Oh Yesus, baik namamu. Yesus, oh Yesus, Kau kekasihku. Ingat namamu untuk tak sering, ingat namamu untuk bernyanyi, ingat janjimu untuk bernyanyi. Yesus, pengharapanku Yesus. Yesus, oh Yesus, manis namamu. Yesus, oh Yesus, Kau kekasihku. Ingat namamu ku tersedih, ingat namamu ku bernyanyi, ingat janjimu ku bernyanyi. Yesus, pengharapanku Yesus. Yesus, pengharapanku. Yesus, pengharapanku. Kita mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman. Kami tahu Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami hari ini seperti firman-Mu hari ini katakan, kami bukan hanya mau menjadi jemaat saja, tidak puas dengan menjadi pelayan Tuhan saja. Tapi hari ini Tuhan kami tahu, ketika kami memberi hidup kami memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Maka Tuhan, terbukti unity mempersatukan kami di dalam tubuh-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami tahu posisi yang perspektif, posisi yang pas, posisi di mana Tuhan memakai kami, menggerakkan hati kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami tahu, kami sadar Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saudaraku yang kekasih, adakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bawa berkat Tuhan kembali dalam kehidupan-Mu dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau shalom dan sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya Bapak, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan pujian ini sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Berapa perlukan daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
hingga kesakitan tidak berimbang aku. Streaming kami